Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ramadini dengan NIM 2012200032, kelas PAI 6A. Di sini saya akan memenuhi syarat ujian tengah semester saya, yaitu membuat video presentasi di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sarih dan kinayah. Apa-apa saja pembahasannya? Di sini yang pertama yaitu saya akan membahas pengertian sarih dan pengertian kinayah. Yang kedua, saya akan membahas klasifikasi sarih dan klasifikasi kinayah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan penerapan sarih dan kinayah terhadap hukum Islam. Selanjutnya, pengertian sarih. Di sini saya mengambil referensi dari kitab Wahb Az-Zuhaili, di mana menurut Wahb Az-Zuhaili dalam kitab Usul al-Fiqh al-Islami di halaman 359, yang artinya sarih adalah suatu lafaz yang jelas pengertian dan maksudnya, karena sering digunakan baik dalam bentuk hakikat maupun majas. Nah, sedangkan di dalam kitab Al-Mahsul Imam Fakhruddin Al-Razi, jilid 1, halaman 256, sarih adalah perkataan yang menunjukkan makna tanpa memerlukan penafsiran atau penjelasan tambahan. Selanjutnya di sini pengertian kinayah. Dalam kitab Al-Mahsul Imam Fakhruddin Al-Razi, jilid 1 halaman 267, yang berarti al-kinayah adalah perkataan yang menunjukkan makna dengan bantuan penafsiran atau konteks. Sedangkan di dalam kitab Wahb Az-Zuhaili, dalam kitabnya Usul al-Fiqh al-Islami, halaman 809, kinayah yang berarti adalah ungkapan yang makna sebenarnya tersembunyi di balik kata-katanya, sehingga tidak dapat dipahami kecuali dengan adanya petunjuk atau konteks, baik makna yang dimaksud itu bersifat nyata maupun kiasan. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi sarih. Sarih itu terbagi menjadi dua, di mana ada sarih hakiki dan sarih majasi. Di sini yang pertama, sarih majasi. Sarih hakiki. Sarih hakiki adalah ucapannya sarih jelas tanpa terhalang-halangi sehingga dipahami semua orang. Nah, maksudnya di sini sarih hakiki itu sarih yang ucapannya jelas sehingga semua orang itu dapat memahami ucapan tersebut. Nah, sarih hakiki itu terdapat di dalam akad pernikahan. Saya mengambil contoh lafaz sarih hakiki ini ialah aku nikahkan kamu dan aku terima nikahnya. Yang kedua itu ada sarih majasi. Artinya sarih majasi adalah ucapannya sarih jelas tanpa tertutup. Nah, di sini saya mengambil contoh ungkapan dari sarih majasi itu dengan lafaz kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi, yang berarti di sini bisa bermakna perceraian, namun tidak secara langsung. Nah, selanjutnya di sini ada kinayah, klasifikasi kinayah. Kinayah itu terbagi menjadi 3, yaitu kinayah mursal, kinayah mu'allaq, kinayah mabni. Yang pertama di sini kinayah mursal, yaitu kinayah langsung. Kinayah yang merujuk pada kiasan yang langsung dan mudah dipahami tanpa penjelasan tambahan. Di sini contohnya yaitu
Penggunaan metafora yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Dan yang kedua di sini yaitu kinayah mu'allaq, kinayah tertaut, yaitu kinayah yang merujuk pada kiasan yang terhubung dengan konteks tertentu dan memerlukan pengetahuan tambahan untuk dipahami sepenuhnya. Nah, contohnya yaitu penggunaan simbol-simbol tertentu yang berkaitan dengan budaya atau sejarah tertentu. Selanjutnya di sini ada kinayah mabni, yaitu kinayah tetap, di mana kinayah ini merujuk pada kiasan yang umumnya dikenal oleh masyarakat dan tidak berubah maknanya. Contohnya, ungkapan-ungkapan kiasan dalam bahasa Arab yang telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya. Selanjutnya, penerapan syarih dalam hukum Islam. Di sini saya mengambil contoh dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا, yang artinya jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Maksudnya di sini, lafaz sarihnya terdapat pada kata berlaku adil, di mana seorang suami atau seorang laki-laki boleh menikahi perempuan 2, 3, atau 4 asalkan dapat berlaku adil. Jika tidak dapat berlaku adil, maka disarankan untuk menikahi seorang perempuan saja. Nah, selanjutnya di sini penerapan kinayah dalam hukum Islam. Di sini saya mengambil contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fantazilun nisaa fil mahid wa la ta'rabuhunna hatta ta'hur fa idza takharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, maksudnya di sini, kinayah di sini, suami itu boleh mencampuri istri atau berjima dengan istri ketika istri itu dalam keadaan suci. Dan yang dimaksud dengan kinayah di dalam ayat ini, suami itu
boleh melakukan hubungan suami istri dengan istrinya melalui lubang kemaluan, yaitu vagina. Tidak boleh melalui dubur. Nah, sekian itulah penjelasan saya dalam materi sarih dan kinayah ini. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.